Salam sehat buat kita semua. Apa kabar anak-anak di rumah? Bu Guru harap anak-anak masih dalam keadaan sehat dan masih mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Guru Osiana. Kita akan belajar di tema 2, subtema yang kedua, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi tentang dongeng. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dari dongeng. Yang kedua, siswa dapat mengetahui ciri-ciri dari dongeng. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui jenis-jenis dongeng. Yang keempat, siswa dapat mengetahui manfaat hewan bagi kehidupan manusia dan ciri-ciri hewan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melihat dan kita akan belajar bersama tentang pengertian dari dongeng. Dongeng adalah bentuk cerita tradisional yang disampaikan secara turun-temurun. Dongeng berfungsi menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan moral atau nasihat dalam sebuah cerita. Sekarang kita lihat ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng antara lain, yang pertama itu dongeng diceritakan dengan alur yang sangat sederhana. Yang kedua, alur ceritanya singkat dan cepat. Yang ketiga, karakter tokoh dalam cerita dongeng biasanya tidak disampaikan secara rinci. Yang keempat, tokoh di dalam cerita kebanyakan fiktif atau khayalan. Yang keempat, ditulis dengan gaya bahasa lisan. Yang kelima, lebih menekankan pada bagian isi atau peristiwa. Yang keenam, dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cerita pengantar tidur. Sekarang kita lanjut jenis-jenis dongeng. Nah, berikut ini beberapa jenis dongeng adalah sebagai berikut. Yang pertama itu jenis dongeng mite, yaitu jenis dongeng yang menceritakan mengenai hal-hal gaib seperti cerita dewa, hantu, peri, dan hal-hal gaib lainnya. Yang kedua itu jenis sage, yaitu jenis dongeng yang menceritakan kisah sejarah yang sudah ditambah imajinasi masyarakat. Sage biasanya berisi kisah kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian seseorang tokoh. Yang ketiga, jenis cerita fabel, yaitu jenis dongeng yang tokoh utamanya adalah hewan yang memiliki perilaku seperti manusia. Yang keempat, jenis cerita legenda, yaitu jenis dongeng yang menceritakan peristiwa, kejadian atau asal-usul suatu tempat atau benda tertentu. Cerita jenaka yaitu jenis dongeng yang berisi tentang kejadian-kejadian lucu yang menghibur. Yang kelima, cerita pelipur lara, yaitu jenis dongeng yang biasanya digunakan untuk menjamu tamu. Jenis dongeng ini biasanya dibawakan oleh ahli cerita dalam bentuk wayang dan alat lainnya. Yang keenam, jenis cerita perumpamaan, yaitu jenis dongeng yang mengandung ibarat atau kiasan tentang nasihat-nasihat yang bersifat mendidik. Sekarang kita lihat di B, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Hewan merupakan sumber protein bagi manusia yang disebut sebagai protein hewani. Bentuk-bentuk protein hewani diantaranya protein yang berasal dari hewan, meliputi daging, daging sapi, daging kambing, daging rusa, daging ayam, daging bebek, serta telur. Nah, berikut ini beberapa hewan diantaranya nama hewan dan manfaatnya. Nama hewan ini seperti anak-anak ketahui itu ya sepertinya ayam. Ayam ini manfaatnya telur, daging, kulit, dan bulu. Yang kedua itu nama hewan itu seperti sapi. Manfaatnya
sapi itu manfaatnya seperti daging sapi, kulit, dan susu sapi. Yang ketiga itu nama hewan ikan. Ikan ini manfaatnya daging yang biasa kita makan itu. Yang keempat itu bebek. Bebek ini manfaatnya seperti telur. Telur bebek itu juga manfaat bagi kehidupan kita. Dagingnya juga bermanfaat dan bulu bebek juga. Sekarang kita lihat ciri-ciri hewan. Hewan adalah organisme yang tidak memiliki klorofil, sehingga tidak dapat menyediakan makanan sendiri. Hewan mampu bergerak atau setidaknya menggerakkan tubuhnya dan tersusun dari banyak sel. Hewan meliputi semua organisme multiselular yang memiliki organisasi sel tubuh dengan jelas. Terdapat sistem jaringan. Berdasarkan ciri tersebut, jenis-jenis hewan terdiri atas hewan paling sederhana berupa hewan berpori atau porifera, sampai hewan paling maju, yaitu mamalia. Setiap hewan memiliki ciri khas. Kucing berkaki 4, berbulu dan suka makan ikan. Kelinci berkaki 4, berjalan dengan cara melompat dan suka makan wortel dan sayur-sayuran. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita di tema 2, subtema yang kedua sudah selesai. Sekarang Ibu Guru akan kasih tugas. Anak-anak kerjakan tugas di buku NBP halaman 56, bagian B nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku tugas Bahasa Indonesia. Selesai kerjakan, dikumpul di sekolah di wali kelas masing-masing. Sekian dan terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.